Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Anies tak lagi lakukan safari politik, kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyindir calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering. Atau dengan kata lain, Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh. Yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%. Turun jauh dari sebelumnya 73%, sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya, publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem, Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies, lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berhutang sampai 92 miliar rupiah dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat. Tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan, mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E, boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab.
Bagaimana kalau menurut Anda? Wah, kebongkar Anies selama ini malah rawat FPI? Keterlaluan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran FPI sebagai penjaga kebinekaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Belasan orang terluka setelah massa beratribut Front Pembela Islam atau FPI mendatangi dan menyerang peserta unjuk rasa oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di Silang Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, Minggu 1 Juni 2008 pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Laporan-laporan menyebutkan sekitar 200-an orang beratribut FPI itu mendatangi Silang Monas tempat aksi damai oleh sekitar 1.000 aliansi kebangsaan yang melibatkan sejumlah wanita dan anak-anak bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sekitar 1.000-an orang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB berkumpul di lapangan Monas untuk sebuah aksi damai ke Bundaran HI. Tanpa diduga, datang puluhan orang berpakaian putih dengan simbol kelompok FPI mendatangi massa ini, mengayunkan pukulan dan tendangan. Anggota massa tersebut meneriakkan yel-yel mengecam jamaah Ahmadiyah. Mereka menuding AKKBB diduga melindungi pengikut kelompok tersebut. Merasa terancam, massa AKKBB berlari untuk menyelamatkan diri, termasuk ke Kompleks Galeri Nasional. Namun beberapa orang menjadi korban pemukulan massa yang menyerbu. Kelompok FPI terus menyerang, bahkan memukuli mobil ambulan yang kemudian datang untuk mengangkut korban luka ke rumah sakit. Kebrutalan FPI secara membabi buta memukul massa yang merayakan Hari Kesaktian Pancasila, tapi Anies malah katakan justru FPI yang akan jaga kebinekaan. Anda waras pilih Anies. Seperti kita ketahui bersama, FPI adalah salah satu ormas yang konsisten berjuang menegakkan keyakinannya dengan jalan yang radikal. Hebat juga ormas ini menggunakan cara-cara yang out of the box. Seharusnya Anies sebagai mantan rektor suatu universitas dan seorang akademisi untuk lebih banyak mempertimbangkan keputusan ini sebelum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sebagai seorang guru atau pembimbing, seluruh perilaku dan ucapannya akan mempengaruhi anak didiknya dan kepada publik luas. Anies Baswedan menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Front Pembela Islam atau FPI di Stadion Kamal Muara, Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2017. Milad FPI ini mengambil tema merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI bersyariah. Anies menyampaikan sambutan di hadapan ribuan jemaah FPI sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Anies berharap agar FPI mampu merawat kebinekaan di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar FPI tidak mengancam keberagaman yang dimiliki Indonesia. Harus hadir bukan mengancam, harus hadir justru merawat kebinekaan. Mari tunjukkan ke dunia bahwa 19 tahun perjalanan kemarin dan tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana masyarakat Indonesia merasakan kehadiran FPI sebagai penjaga kebinekaan, kata Anies. Anies mengajak FPI untuk tidak berhenti berjuang bersamanya, membawa keadilan yang diklaim kerap dilupakan pemerintah selama ini. Selain itu, Anies juga mengajak massa memperjuangkan keadilan di dalam kebinekaan, ikut mengatasi ketimpangan sosial, dengan begitu persatuan akan terbentuk. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Kita sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh ideologi Pancasila harus dengan tegas menolak segala bentuk intervensi kepada bangsa ini, terutama kelompok radikal dan intoleran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Makanya saya katakan di awal bahwa ormas-ormas semacam FPI dan HTI hanyalah sampah demokrasi, benalu yang merusak kedamaian di Indonesia, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, tapi kelakuannya malah merusak agama itu sendiri. Inilah penista agama yang sebenarnya karena menggunakan agama demi kepentingan politik duniawi. Seorang pemimpin haruslah memiliki pandangan yang luas, peka denyut yang dirasakan rakyat, dan paham dengan realita. Jika itu berhasil, maka hasilnya bisa dirasakan rakyat. Lalu, akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Jelas sekali, semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka.
Maka dari itu, pada 2024 nanti lebih baik kita mendengarkan gagasan, program, dan visi misi pasangan calon. Kalau memang calon itu tidak punya gagasan, tidak ada program, dan lain sebagainya, tapi malah memecah belah, maka calon tersebut jangan dipilih. Bagaimana kalau menurut Anda?